Guys, kan pasti udah tahu ya, film horor Indonesia tuh udah terkenal ngeri-ngeri banget. Nah, ini ada satu film horor pendek yang harus kalian tonton nih. Judulnya Grave Torture, yang artinya siksa kubur. Jadi ceritanya, anak cowok ini baru aja kehilangan bapaknya. Bapaknya ini seorang pembunuh berantai. Peti kubur bapaknya masih ada nih di rumah. Dan karena anak ini masih sedih kehilangan bapaknya, dia masuk ke dalam peti itu. Dia meluk bapaknya sampai ketiduran. Orang yang di luar nggak tahu nih, peti ini dikunci dan si anak kejebak di dalam. Dia udah minta tolong tapi nggak ada yang bukain. Dan ini lanjutannya ngeri banget sih guys, asli kalian harus nonton. Film ini bisa kalian tonton gratis di Vidsi ya, ada aplikasinya kok, langsung download aja. Selamat nonton guys. Jadi gue mau jelasin 3 scene paling menegangkan di film Chorogi. Jadi Chorogi ini merupakan satu film pendek dari Korea dan kalian bisa langsung nonton film ini di Vidsi. Yang pertama adalah scene ketika si seorang bapak yang gak dikenal, dia nawarin es krim ke seorang ibu dan anaknya. Dan ketika dia nawarin, dia jilat dulu, terus habis itu ditawarin dan tawarin ke anaknya. Dan lebih jijinya lagi, anak itu mau ngejilat lagi. Gue gak ngerti deh itu, aduh jijinya itu bener-bener jijik banget. Dan menurut gue sangat-sangat creepy, ya jijik juga iya. Yang kedua adalah ketika ibu itu sama anak itu kembali ke apartemennya, ternyata handphonenya ketinggalan dan stranger itu ngikutin sampai ke apartemennya untuk kembaliin handphone itu. Dan ketika ditaruh di depan pintu, si ibu itu kan mau ngambil, tangannya di grab terus mau dijilat kayak dia ngejilat es krim tadi. Gila nggak ini? Coba deh lu bayangin kalau lu ada di posisi gitu pasti kayak ketar-ketir banget kan. Yang ketiga adalah scene dimana ketika si bapak tadi yang nggak dikenal itu dia berusaha untuk masuk, dia nyongkel kayak dia mainin di kuncinya di otak-atik untuk berusaha masuk dan akhirnya dia berhasil masuk. Film ini benar-benar punya plot yang nggak bisa ditebak sama sekali, mulai dari pertengahan sampai ke akhir sampai endingnya benar-benar lu pasti nggak akan nyangka. Even gue aja sampai kayak melongo, kenapa endingnya bisa jadi kayak gini gitu loh. Jadi menurut gue ini salah satu film pendek yang highly recommended untuk kalian dan gue akan kasih rate 9/10 untuk plotnya. So kalian bisa langsung nonton film ini di Vidsi. Ini menceritakan tentang dua sahabat yang persahabatannya bisa dibilang aneh banget dan kocak. Coba ditonton sampai habis ya. Bapak satu ini namanya Pak Joko. Kalau yang ini namanya Pak Widodo. Kayak nama gabungan presiden kita nggak sih? Anyways, Pak Joko ini hobinya nembak-nembak gitu loh. Dia itu iseng banget, dia tuh suka banget nembakin ayamnya Pak Widodo dan dibuat makan. Mengetahui hal itu, of course Pak Widodo marah banget kan pasti. Terus kalian tahu apa yang dilakukan Pak Widodo? Dia langsung buru-buru ke rumahnya Pak Joko dan dia bakar rumahnya. Gila kan? Sumpah sih, film ini bikin ngakak dan gak ketebak endingnya. Kalian harus banget nonton, ini film recommended. Nontonnya di mana? Gak usah pusing-pusing, kalian bisa nonton langsung di Vidsi. Dan dia juga ada aplikasinya, kalian bisa tonton. Banyak film-film keren di situ. Nah, kalian tonton aja deh. Kan ceritanya gue habis moto-moto ya. Sembari menunggu proses upload selesai, gue kepengen nonton serial film pendek Sin City bernama In Between These Pages dari aplikasi Vidsi. Bercerita tentang seorang wanita bernama Imani membawa neneknya yang sedang sakit pulang untuk merawatnya. Neneknya tidak setuju dengan gaya hidup Imani karena dia tinggal berdua dengan teman sekamar prianya, Sri, yang diam-diam merupakan pacarnya Imani. Identitas Imani mulai dipertanyakan dan diuji, mengikuti perjuangan Imani saat dia berpindah antara keluarga, agama, dan nilai-nilai pribadinya. Oh iya, dan film ini hanya berdurasi 16 menit. Sangatlah cocok bagi gue yang sedang menunggu proses upload selesai. Ikutan yuk kompetisi review film pendek di Vidsi. Alasan kenapa kamu harus nonton film Queen of Hearts. Yang pertama, Photoshoppers pasti relate. Episode pertama dari film ini menceritakan tentang seseorang yang menyalahgunakan skill Photoshopnya ke dalam pelecehan seksual. Yang kedua, shootnya hanya menggunakan HP. Film ini hanya di-shoot dengan HP iPhone. Terbukti alat bukan segala-galanya. Dengan HP juga kalian bisa membuat film pendek kayak gitu. Yang ketiga, dapat duit, serius. Dengan kamu menonton film ini, lalu mereviewnya dan menguploadnya di TikTok, kamu berkesempatan mendapatkan duit sampai 2 juta dari Vidsi. Yuk ikutan juga kompetisi review film pendek yang ada di Vidsi. Cek link di bio. Betapa beresikonya menjadi seorang pembersih jendela gedung-gedung tinggi. Pokoknya super duper beresiko, karena kan ini berhubungan dengan nyawa ya kan. Nah kalau misalnya lift naik turunnya itu error atau misalnya putus, nah udah tamat deh riwayatnya dia. Nah film kali ini berceritakan tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai pembersih jendela apartemen. Singkatnya sih cleaner.
Nah, setiap kali dia mau melakukan tugasnya, dia terpaksa harus menyaksikan banyak kejadian-kejadian, mulai dari yang biasa aja sampai yang luar biasa. Contohnya menyaksikan penculikan dan pembunuhan. Tragisnya pada saat dia mau menolong atau mau melakukan tindakan, talinya itu hampir putus tanpa dia sadari. Menurut kalian, apakah dia akan selamat? Dan apakah dia bisa menyelamatkan korban yang ingin dia selamatkan tadi? Simak kelanjutan filmnya hanya ada di Fitzy. Jin Telekomsel, film yang menceritakan seseorang bisa SMS-an dengan Tuhan. Film ini menceritakan perbincangan antara Gundul yang sedang meyakinkan Parjo mengenai gosip dari kampungnya. Sebuah gosip yang tidak masuk akal mengenai Udin yang bisa SMS-an dengan Tuhan. Gosip tersebut diperkuat dengan sifat orang Indonesia yang cenderung percaya dengan hal-hal mistis dan penyebaran cerita dari mulut ke mulut. Film ini memiliki tanggungan yang cukup berat karena membawa nama Tuhan yang selama ini dianggap sakral. Dan juga mengaduk-aduk bentuk dengan mencampurkan kuntilanak dan klinik sebagai salah satu elemen membuat film ini bisa saja dianggap sebagai film kafir. Nah, buat yang penasaran, kalian bisa nonton film ini di website www.pitsy.com atau di aplikasi Pitsy yang bisa kalian download di App Store dan juga Hal yang aku suka dari film Unscripted Man. Nah, aku suka color palette di adegan film ini. Dan kantornya itu didominasi warna oranye. Jadi adegannya tuh enak aja gitu dilihatnya. Terus menurut aku nih adegan agak kocak. Jadi cewek yang dia puja-puja itu kan nepok pundaknya. Karena nepok pundaknya jadi kepegang dong jasnya. Saking sukanya sama nih cewek, cowok ini tuh sampai bingkain jasnya dong. Dan menurut aku tatapan cowok ini ke gebetannya itu kayak super in love banget. Dan menurut aku adegan ini juga kocak nih ketika si cowok ini tuh joget-joget gitu di lift. Last but not least, aku suka persahabatan antara cowok ini dan cewek. Sekarang wajib banget sih nonton short movie The Night Receptionist yang satu ini. Diceritakan ada seorang resepsionis yang sering banget meletakkan kamera tersembunyi di kamar-kamar pengunjungnya. Sampai satu malam dia kedatangan seorang tamu wanita yang mau menginap nih. Dan gak lupa juga dia tuh udah meletakkan kamera tersembunyi di kamar cewek tersebut. Tapi yang dia nggak tahu bahwa malam itu bakal menjadi malam terakhir buat dia nih guys. Si cewek ini juga udah menunjukkan hal-hal aneh, bahkan dia meletakkan kopernya itu di bawah kasur. Dan juga dia tuh mengenakan wig gitu guys untuk menyamar. Nah, si resepsionis ini juga kurang ajar banget karena dia masuk ke kamar cewek itu diam-diam dan melakukan hal yang gak senonoh banget. Sampai tiba-tiba bel di kamarnya itu bunyi dan dia langsung sembunyi di bawah kasur. Tiba-tiba masuklah seorang yang menggunakan topeng berkuda ini dan menyerang si cewek ini. Ternyata mereka tuh mengincar koper putih yang ada di bawah kasur tersebut. Setelah itu mereka menunggu di luar karena mereka tahu ada resepsionis itu di dalam. Nah, satu lagi film horor dari negeri sendiri yang akan gue bahas di Fitzy, yaitu Under Wraps karya sutradara Ibnu Hasan. Aduh, ini seru banget ya. Ini buat gue mereview ini buat kalian nih, anak-anak yang saya main petak umpet maghrib udah dibilang masuk ke rumah, pulang, jangan ngeluyuran lu, ntar lama-lama hilang. Nah, ini ada 3 part yang gue suka. Part pertama, dimana awalnya ibunya udah bilang maghrib masuk, dicuekin aja sama tuh anaknya, tuh anak perempuan, masih main. Kedua, ternyata doi itu hilang, cuy. Ada orang yang sempat dengar suara-suara dia tapi nggak ngeliat wujudnya. Nah, itu yang dinamakan udah ditutup matanya ini biar kagak kelihatan. Nah, kan serem banget ya. Ketiga, ternyata tuh anak si Sani itu bersebelahan sama Nyai Nyumput. Nah, lu tahu Nyai Nyumput itu, nenek Nyumput itu di tahun 1850 tuh katanya dia itu kehilangan cucunya. Nah, makanya dia sering ngambil anak-anak kecil ya tiap maghrib. Makanya udah dibilang maghrib jangan keluyuran, mendingan lo masuk ke rumah, diem di rumah. Kalau kagak diambil lo sama Nyai Nyumput. Selengkapnya lo nonton aja di Fitzy ya. Serem. Jika hidupmu diatur oleh sebuah skenario, tahu kapan senang dan tahu kapan sedih, kira-kira kamu bisa nggak mengontrol masa depan? Jadi guys, kemarin minggu karena saya lagi luang daripada gabut, saya coba buka Fitzy. Ternyata ada kompetisi review film pendek di Fitzy. Menarik nih, ikutan ah. Tapi pilihan filmnya banyak banget. Scrolling, terus nemu film Unscripted Man. Menarik nih. Nah, Unscripted Man ini bercerita tentang seorang yang bernama Bas yang suatu hari ia menerima sebuah skenario. Skenario ini ternyata ditulis oleh mendiang ayahnya. Dan isi dari skenario ini ternyata adalah seluruh kehidupan dari Bas. Percaya nggak percaya, masa depan Bas diatur oleh skenario ini. Dan Bas berusaha untuk merubah masa depannya model skenario ini. Kira-kira Bas bakalan berhasil atau enggak ya? Nonton selengkapnya di Fitzy ya.
Nah, selain nonton, kamu juga bisa ikutan kompetisi review film pendek di Vidsi. Caranya mudah, langsung aja kunjungi ke vidsi.com. Sekarang saya mau lanjutin nonton film Unscripted Man. Asik banget nih. Ini dia rekomendasi film horor Indo yang ngeri banget. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil yang dia tuh lagi bersedih berduka atas kematian ayahnya yang merupakan seorang pembunuh berantai gitu. Di ruangan si anak kecil itu tadi terdapat sebuah peti mati yang lagi terbuka dan ternyata di dalamnya itu ada mayat dari ayahnya itu tadi. Terus si anak kecil itu tadi tuh malah masuk ke dalam peti mati dan tiduran di atas mayat ayahnya. Pas ketiduran ternyata petinya tuh udah dipindahin sama orang dan anaknya itu tuh nggak tahu dan nggak sadar, terus dia minta tolong gitu keluar, tapi nggak ada yang tahu. Takut banget, terus anak kecil ini tuh nyoba buat nyalain korek api yang tadi dia bawa. Dan di sini scene yang paling ngeri sih. Nah, film ini bisa kalian tonton langsung aja di aplikasi Vidsi karena endingnya ngeri banget.